Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar pagi ini? Luar biasa. Kita bersyukur pagi ini ada sukacita yang luar biasa kita boleh rasakan dan alami dalam hidup kita. Pagi ini Tuhan boleh izinkan kita untuk merasakan kebaikan Tuhan, bangun dengan tubuh diberkati. Dan pagi ini ada waktu yang luar biasa Dia boleh beri kepada kita untuk datang berbakti bersama-sama. Selamat datang, selamat berbakti. Kiranya sukacita Tuhan dan damai dari Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Demikian yang ada di rumah, terima kasih untuk kesetiaannya bergabung dengan Gereja Baptis Indonesia Bethlehem. Bersyukur kita boleh bersama-sama dalam hadiran Tuhan pagi hari ini. Selamat bergabung. Dan juga yang ada di Australia, terima kasih. Sungguh satu kebanggaan dan sukacita bagi kami Bapak Ibu boleh menyaksikan kebaktian Gereja Baptis Indonesia Bethlehem. Tuhan memberkati. Dan pagi ini ada beberapa informasi yang perlu Bapak Ibu Saudara ketahui. Yang pertama, gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara kita yang berulang tahun sepanjang minggu yang berjalan ini. Ada Ibu Liing 10 September, Bapak Edu Fernando Silaban 12 September, Ibu Vintania Felinda 13 September, Saudara Yosua 13 September, dan Saudara Nathan Denis Wasahua 14 September. Demikian ada Ibu Nani 15 September, Bapak Anton 15 September, dan Ibu Tan Chip Kwan 15 September, dan Ibu Sheila 15 September. Kepada saudara-saudara yang berulang tahun, atas nama gereja saya menyampaikan selamat ulang tahun, selamat berbahagia, semakin diberkati dalam iman, dan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Pagi ini ada yang hadir berbakti? Tidak ada? Baik, terima kasih. Ada berita duka juga. Telah kembali ke rumah Bapa di sorga, Ibu Chio Yan He dalam usia 76 tahun. Pada hari Selasa yang lalu, 5 September 2023, dan jenazah telah dikremasi pada hari Jumat 8 September 2023 di Krematorium Cikadut. Gembala sidang dan juga para diakon serta seluruh jemaat Bethlehem menyampaikan turut berduka cita. Kiranya keluarga senantiasa dikuatkan, dihiburkan, dan diberkati oleh Tuhan. Pagi ini informasi yang berikut, jangan lupa setelah kebaktian 2 nanti kita ada rapat urusan gereja. Dan rapat urusan gereja ini akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan keperluan-keperluan yang perlu diputuskan bersama-sama oleh jemaat. Itulah sebabnya mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ambil bagian dan hadir dalam rapat urusan gereja. Dan jangan lupa hari Rabu nanti pada tanggal 13 bulan September 2023 jam 17.30 kita akan bersama-sama menikmati kebaktian tengah minggu atau kebaktian 2 Rabu. Dimohon semua jemaat untuk ambil bagian supaya kita dapat mendoakan banyak hal yang berkaitan dengan bangsa kita, gereja kita, dan juga keluarga kita masing-masing. Dan juga ada dari lansia pada hari Kamis besok 14 September 2023 jam 10 pagi ada persekutuan di lantai 1 di aula gereja kita. Diundang semua lansia untuk bisa ambil bagian dan turut serta
dalam persekutuan ini dengan tema pengabdian di usia anugerah. Sekali lagi, jangan lupa persekutuan usia anugerah hari Kamis 14 September 2023 jam 10 pagi. Dan juga ada dari PKMB, ini ada tanggal 28 September 2023, PKMB gabungan akan mengadakan hiking. Jadi kepada saudara-saudara kaum muda yang rindu untuk hiking, silakan bergabung dengan PKMB gabungan. Ada beberapa gereja yang bergabung untuk bersama-sama ikut dalam hiking ini. Nanti jika saudara mau ikut, silakan menghubungi saudara Yosef. Demikian yang dapat diinformasikan pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdiri bersama-sama, kita berdoa. Bapa yang kekal, kami sungguh bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau yang senantiasa setia dan mengasihi hidup kami. Terima kasih bila pagi ini Engkau boleh izinkan kami tidak hanya bangun dengan tubuh diberkati, tapi Engkau boleh hantarkan kami untuk bersama-sama ada di rumah Tuhan, di tempat ini menikmati hadirat-Mu. Berkati setiap jiwa kami Tuhan, supaya dalam hadirat Tuhan pagi hari ini kami boleh meninggikan dan mengagungkan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua dalam pujian, dalam doa kami, dan dalam firman yang akan diberitakan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Semangat hari ini. Saya mau melakukan sesuatu. Ini sudah lama tidak kita lakukan. Silakan bangkit berdiri. Lihat kiri kanannya. Sudah? Jangan lupa disalamin, bilang Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Dan saya mengundang Bapak Ibu yang duduk di belakang, silahkan duduknya agak maju ke depan biar haneten gitu ya. Yuk sambil bergerak kita duduknya agak ke depan. Puji Tuhan. Hari ini saya mau ajak Bapak dan Ibu untuk membaca 1 Samuel 12 ayat 24. Boleh ditayangkan? Ya, kita akan baca sama-sama Bapak Ibu sekalian. Masih kuat berdiri ya? Kita akan baca sama-sama 1 Samuel 12 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata 1, 2, 3, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Kita angkat satu buah pujian sama-sama NP 263, ada lagu dalam hatiku, jadi awal dari kebaktian kita. Ada lagu dalam hatiku, ku dengar suara Yesus. Jangan takut, ku besertamu, hidupku sentosa terus. Sebentar, kayaknya ada yang kurang ya Bu Alin ya? Iya tuh kata Bu Alin juga ada yang kurang. Ada tangannya? Bapak Ibu ada tangan? Puji Tuhan. Bisa bertepuk tangan? Puji Tuhan. Hari ini kita mau angkat pujian ini sambil bertepuk tangan sama-sama biar tambah semangat ya. Ada lagu Dalam hatiku, ku dengar suara Yesus. Jangan takut, ku besertamu, hidupku sentosa. ayat yang kedua. Amat hina dulu Hidupku jauh dari kesukaan, lalu diberikannya aku lagu, ku nyanyikan pujian. Katakan Yesus, 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 Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan
surga. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hati. Jemaat saja katakan Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Yang mengaruniakan. Yang mengaruniakan lagu dalam Sekali lagi katakan yang mengaruniakan. yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan membaca ayat Alkitab kita dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Yuk kita baca sama-sama. Kita buka di Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Judul perikopnya adalah Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kita akan membacakan silih berganti. Yang wanita kita akan bacakan ayat yang bapak-bapak pria bacakan ayat yang ganjil ditemani Pak Richard. Yang wanita kita akan bacakan ayat yang genap ditemani oleh Bu Miske dan saya. Siap ya, kita bacakan sama-sama. 1, 2, 3. Sementara itu sebelum Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya kepada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu?" Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Puji Tuhan. Pagi ini firman Tuhan berjudul 1 ons keteladanan. Kita akan sama-sama dengar, tapi sebelumnya kita akan bawa setiap doa kita ke hadapan Tuhan. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita percaya Allah kita sanggup melakukan segala perkara. Kita angkat pujian ini sama-sama. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Katakan sama-sama, Allah kuasa melakukan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allahku Maha Kuasa. Katakan sekali lagi, Allahku Maha Kuasa. Allahku Maha Kuasa. Mari kita bersama-sama sejenak berdoa. Bapa yang kekal, pagi ini kami menaikkan segala syukur kepadamu. Kami membawa setiap kerinduan dan pergumulan-pergumulan yang kami harap Tuhan senantiasa membebat setiap kami. Sehingga apa yang kami gumulkan kepada Engkau pagi hari ini memberi kami jalan keluar dan juga menolong kami untuk senantiasa dikuatkan, dihiburkan, dan bahkan diberikan ketabahan untuk menghadapi segala sesuatu yang kami alami dan terima saat demi saat. Pagi ini Tuhan, kami mau berdoa secara khusus dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap kami, jemaat Betlehem yang Engkau kasihi, dan para sahabat simpatisan gereja kami. Kami meletakkan mereka ke dalam tangan-Mu, dalam segala pergumulan, membangun rumah tangga, membangun usaha, membangun pekerjaan yang mereka sedang tekuni.
Dan bahkan kami rindu Tuhan dengan segala mata pencarian, upaya yang dilakukan. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa yang akan menolong dan memimpin. Kami berdoa, Tuhan beri hikmat dan teristimewa pimpinan Roh Kudus dalam hidup mereka ya Bapa. Supaya dalam aktivitas ini mereka dapat mengerti bahwa Engkau adalah penguasa hidup mereka. Engkau ada Allah yang senantiasa membela dan sedang memproses untuk semakin indah di dalam Engkau. Sehingga baik dalam keluarga dan pekerjaan, usaha yang dilakukan, semuanya menggambarkan, mencakup segala hal yang berkaitan dengan Engkau sendiri sebagai pribadi agung yang berotoritas di dalam hidup mereka. Dan kami sekalian, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, biarlah segala pekerjaan usaha diberi keberhasilan oleh Tuhan. Dan juga dalam membangun rumah tangga, Tuhan memberikan keharmonisan dan juga kekuatan dalam menghadapi pergumulan-pergumulan dengan anak-anak dan juga orang tua. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa dan meletakkan untuk kesehatan seluruh jemaat ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau juga yang akan memberkati, sehingga tiap-tiap jemaat kami, mereka ada dalam pertolongan Tuhan dan kekuatan baru yang datang daripada Engkau. Kami juga berdoa dan meletakkan kepada setiap jemaat kami yang sudah lama mereka tidak menikmati hadirat-Mu bersama-sama dengan saudara seiman dalam setiap kebaktian di gereja kami. Kami meletakkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan campur tangan untuk pergumulan mereka, persoalan-persoalan yang mereka hadapi, kesukaran-kesukaran yang mereka temui. Engkau beri mereka jalan keluar ya Bapa, supaya di kesempatan yang lain mereka dapat mengambil bagian dan juga ikut turut serta sungguh-sungguh merasakan persekutuan, kebaktian, dan juga kebersamaan di dalam pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan, baik di tingkat dasar, menengah, atas, dan sampai perguruan tinggi. Kami letakkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Berkaryalah Bapa dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak kami, mereka diberkati oleh-Mu, diberikan kecerdasan, kepintaran, bahkan terlebih semua itu, mereka boleh takut akan Engkau dan hidup dalam berkat-Mu. Segala biaya yang diperlukan, mohon Tuhan Engkau berbelas kasihan kepada anak-anak kami, supaya seluruh keperluan-keperluan mereka dapat tercukupi. Kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk para lansia di gereja kami yang bergumul dengan kesehatan, dan juga beberapa jemaat yang sedang berjuang dengan kesehatan mereka. Tuhan, biarlah Engkau campur tangan dan Engkau menjamah, memberkati mereka dan memberikan kelegaan dalam hidup mereka, supaya semua beban yang mereka pikul, yang mereka rasakan, yang mereka alami dapat terlepas oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Bila mereka merasa sendirian, biarlah Engkau Tuhan menjadi sobat yang setia dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh melihat, mengalami dan merasakan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah gagal dalam menepati janji-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Neni. Tuhan terus tolong hidupnya dalam kemo yang dia alami,
dan sedang dia jalani. Tuhan, biarlah Engkau yang akan memberikan kelancaran dan juga yang terbaik dalam hidupnya. Sehingga semua ini boleh membawa dia mengerti bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan hidupnya. Engkau ada baginya senantiasa dan selalu memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau. Dan khususnya kami berdoa juga untuk panitia Natal tahun 2023. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Dalam setiap kegiatan yang sedang mereka persiapkan. Dan segala sesuatu yang sudah direncanakan kiranya diberkati oleh Tuhan. Supaya di Natal yang akan datang di bulan Desember semua dilancarkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dan ada banyak jiwa boleh diberkati dan boleh datang mengalami kasih karunia dan kuasa dari Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan. ABWU juga kami serahkan dalam tangan-Mu yang akan diadakan besok Senin sampai hari Kamis nanti di Hotel Mersu Ancol. Tuhan, Engkau berkati semua, baik panitia, peserta, pembicara, acara yang diadakan diberi kelancaran, berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami. Berkati semua kami yang sudah hadir hari ini dan yang mendengarkan dari rumah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan persembahan. Ada satu buah ayat yang akan mendasari persembahan kita. Boleh Florence bantu untuk tayangkan dari 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat yang ke-20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita akan berikan persembahan kita. Ada beberapa tempat yang telah disediakan, ada QRIS yang bisa Bapak Ibu pakai untuk persembahan ini. Ada satu buah pujian, ini berkata bukan sembarang pekerja. Kita mau melayani Tuhan dengan segenap hati kita, dengan apapun yang kita bisa berikan. Angkat pujian ini sambil kita memberikan persembahan, silakan. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya Raja segala raja memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi bekerja Yesus yang mulia. Bapak Ibu, kita akan pujian ini sama-sama. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya Raja segala raja memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi bekerja Kristus yang mulia. Puji Tuhan, kita jadi pekerja Yesus yang mulia ya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan
mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Julius Wijaya. Ada satu buah lagu bilang seperti ini, Yesus kau sungguh baik. Siapa yang di sini merasakan kebaikan Tuhan? Tuhan Yesus itu baik. Kalau ditanya, kalau orang nanya ke saya, Tuhan Yesus baik Lani, saya bisa nangis. Karena Tuhan Yesus sangat baik buat hidup saya. Dan saya percaya Tuhan Yesus juga baik buat ibu dan bapak sekalian. Amin. Kita angkat pujian ini jadi landasan awal kita untuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yesus sungguh baik. Tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan ku mau Tuhan, Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes. Terima kasih ya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah baik bagi kami ya Tuhan. Hari ini kami hadir, hari ini kami hidup, hari ini kami sampai hari ini ya Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan buat kami ya Tuhan. Kami bisa datang menyembah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan buat kami ya Tuhan. Terima kasih atas kebaikan Tuhan, kami masih bisa sekolah. Kami masih bisa bekerja. Kami masih bisa melayani Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah semua pujian kami, biarlah semua rasa syukur kami panjatkan hari ini ya Tuhan, karena Tuhan baik bagi kami ya Tuhan. Bukan karena kami baik, tapi karena Tuhan baik buat kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat ini kami akan sama-sama duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkanlah suara-Mu ya Roh Kudus. Ajar kami ya Tuhan. Bentuk kami ya Tuhan. Bimbing kami dalam setiap pergumulan kehidupan kami ya Tuhan. Supaya kami semakin hari semakin mengucap syukur dan berkata bahwa Engkau baik. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sehat? Puji Tuhan. Sukacita? Amin. Ya agak sedikit sedih, agak sedikit kesal, ada sedikit marah di rumah lah ya. Tapi puji Tuhan kita masih bisa berbakti sampai hari ini ya. Nah tema kita teladan dalam pengabdian. Ya, bulan ini teladan dalam pengabdian. Minggu lalu Pendeta Tony sudah banyak bicara tentang pengabdian. Bagaimana kita harus mengabdi ya. Yang belum dengar silakan nonton lagi YouTube-nya ya. Itulah kehebatan dunia digital ya. Jadi nonton lagi supaya terus lupa lagi, nonton lagi, nonton lagi. Supaya sering kita semakin hari semakin diingatkan oleh firman Tuhan. Nah hari ini saya bicara tentang satu kata di sebelahnya yaitu keteladanan. Teladan dalam pengabdian sudah dibahas kemarin, kita sekarang bicara tentang keteladanan. Judulnya 1 ons keteladanan. Nah sekarang itu banyak harga-harga naik. Ya, harga telur kemarin berapa bulan ini? Dari 20.000 jadi berapa? 30 berapa? 29 katanya, telur aja naik. Beras kemarin katanya naik sekilonya dari berapa ya? Aduh saya gak pernah beli beras dah. Tapi katanya naik sampai 2 kali lipat. Semua harga-harga naik. Tapi keteladanan semakin hari semakin susah dicari. Makanya saya bilang 1 ons keteladanan aja sudah sangat cukup gitu ya. Untuk kita semua sama-sama lihat. Nah tadi kita sudah baca ya ayat Alkitabnya dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Tapi poinnya di dalam Yohanes 13 ayat 14 sampai 15. Jelas gak jelas lah ya, kurang besar dikit. Jadi jikalau aku membasuh kakimu kata Tuhan Yesus, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Tuhan Yesus di sini bilang di ayat 15, aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Ya, banyak khotbah dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 20 ini sudah sering banyak orang ngambil khotbah dari perikop ini. Gitu ya. Ada banyak angle-angle, ada banyak sudut-sudut yang diambil oleh para pengkhotbah dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Pengabdian Yesus, kehambaan Yesus gitu ya. Tapi saya mau lihat dalam sudut pandang keteladanan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Tuhan Yesus ini cerita tentang Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya itu, kalau Bapak Ibu sama-sama simak gitu ya. Di ayat 4.
cerita tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya itu dimulai dari ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ada kata kerja, ada kata aktif, lalu bangunlah Yesus. Nah, menarik ya, tindakan Yesus bangun, membasuh, mengambil gitu ya, mengambil selai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Itu terjadi ketika ayat 3 sudah terjadi. Oke ya, boleh kokoroki lah kalau kita lihat sama-sama ya, bongkar-bongkar dikit dulu. Cerita tentang Yesus bangun, kejadian aktif Yesus bangun dan menanggalkan jubahnya dan mengambil kain lenan itu terjadi setelah ayat 3 terjadi. Ayat 3-nya apa? Ayat 3-nya adalah Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Yesus akan kembali kepada Allah. Nah, ini yang menarik bahwa Yesus memberikan suatu warisan, legacy tentang keteladanan. Nah, banyak cerita ya, Bapak Ibu tahu semua. Kenapa sih ini semua cerita tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya? Karena Yesus mengambil peran sebagai seorang budak gitu ya di sini ya, mengambil peran sebagai seorang budak. Di zaman dulu itu ada budak-budak gitu ya, ada budak-budak. Dan dalam berbagai tingkatan jenis budak, budak yang paling hina itu ya budak yang disuruh membasuh kaki. Jadi kalau ada tamu datang dari luar, kotor kan, kotor. Nah, budak yang bertugas membasuh kaki murid-muridnya itu budak yang paling rendah. Kalau budak yang tenaganya masih kuat, ya mungkin disuruh ke sawah, mungkin disuruh ke ladang, mungkin disuruh ke apa gitu, suruh ngangkut-ngangkut, suruh apa. Tapi ada satu budak yang sudah udah mah budak, lebih tidak berguna lagi. Ya disuruhnya ini, nggak bisa apa-apa. Mungkin kakinya cacat, nggak bisa pergi jauh atau dan segala macam. Akhirnya atau sudah tua gitu ya, sudah tua, sudah tanggung, dekat lagi mati, ya udah sudah suruh tinggal membasuh kaki tamu. Itu pekerjaan yang paling hina. Nah, ini yang mau kita lihat sama-sama. Yesus melakukan pengabdian sekaligus perintah. Ya, yang menarik sama-sama kalau kita lihat sama-sama di sini, kita sama-sama tahu bahwa pengabdian itu ada yang kepada Tuhan, ya. Kita harus mengabdi kepada Tuhan, bahkan kita harus menjadi hambanya Tuhan, kita harus menjadi abdinya Tuhan, gitu ya. Di kita dulu ada satu jemaat yang namanya sangat-sangat hamba Tuhan. Ada yang tahu? Namanya adalah Abdiel, ya, Abdiel ya. Abdiel itu namanya Abdiel, abdinya Tuhan. Wah, itu udah paling lengkap lagi ya. Namanya sudah Abdiel, hamba Tuhan. Nah, tapi kalau kita lihat sama-sama di sini, Yesus melakukan pengabdian kepada murid-muridnya, dan di Yohanes pasal yang 13 tadi ayat yang ke-15, dari 14 ya. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab Tuhan Yesus telah memberikan suatu teladan kepada kita, supaya kita juga berbuat sama yang telah kuperbuat kepadamu. Yesus melakukan pengabdian membasuh kaki murid-muridnya, dia mengambil rupa seorang budak untuk memberikan teladan supaya kamu saling membasuh kaki murid-muridnya. Ya. Tindakan membasuh kaki murid-muridnya itu ada banyak dilakukan oleh dalam gereja-gereja, dalam ritual-ritual ya. Dulu kita juga di gereja Bethlehem pernah tuh waktu pernah retret di Tumaritis, sekarang Tumaritis tahun berapa ya, sudah lama sekali. Waktu saya masih muda lah, kuliah gitu. Pernah ayo kita sama-sama praktek tentang pengabdian katanya. Praktek tentang pengabdian, saling membasuh. Jadi waktu kita dikumpulin di Karang Tumaritis, duduknya berkeliling gitu ya, berkeliling. Terus bilang gini, ya kita harus saling mengampuni gitu ya. Jadi silakan di sini Bapak Ibu dan saudara sekalian yang merasa punya salah sama seseorang, ini kan berkeliling ya, muter gitu ya. Yang merasa punya salah, datengin orangnya,
Setiap orang datangin orangnya bawa baki, baskom, sama air, bawa lap, basuh kakinya. Waduh, itu tuh pertamanya mah mulai pada suasana mencekam. Waduh, siapa nih yang punya salah gitu ya? Waduh, harus basuh kaki muridnya. Sebagai tanda permintaan maaf. Wah. Pertamanya mah hening. Selama berapa waktu lah, semenit gitu atau 2 menit, hening. Waduh, siapa dia pada lihat-lihat gitu ya. Nah, tiba-tiba ada mulai satu maju membasuh. Yang saya lihat waktu itu orang yang maju adalah orang yang sebetulnya kan kita di gereja mah tahu lah ya, ada cerita ini lah ya. Nah, ini menurut versi saya, orang yang maju itu sebetulnya bukan orang yang salah. Tapi orang yang maju ini orang yang benar, tapi dia datang, mereka hubungan tidak baik. Tapi si A dan si B misalkan ya, saya tahu yang salah teh si B, Si A mah nggak salah sebetulnya. Harusnya si B yang datang dong. Tapi waktu itu yang hebatnya apa? Si A-nya yang datang loh. Si A-nya yang datang duduk kayak gitu ya. Basuh kakinya. Wah, itu si B hancur hatinya. Kesombongannya itu langsung turun. Padahal kan mungkin dalam hatinya ya wah ini saya masih sebel sama dia, mau ini mau apa. Tapi si A datang dengan ketulusan, akhirnya mereka saling nangis, saling pelukan dan akhirnya minta maaf dan akhirnya hubungannya jadi baik. Kenapa bisa begitu? Karena ada satu tindakan kerendah hatian. Oke lah, saya mau minta maaf, saya kan basuh kaki kan kotor ya. Kaki kotor, saya basuh kaki itu segala macam sampai akhirnya terharu dan akhirnya mereka hubungannya baik. Suatu teladan gitu ya. Ini tindakan membasuh kaki. Tapi di satu sisi ada cerita juga menarik. Di satu sisi saya pernah lihat satu khotbah gitu ya. Orang luar negeri. Pengkhotbah ini pengkhotbah terkenal juga. Nah, dia itu ceritanya dalam khotbah praktek gitu ya, mempraktekkan. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, kita itu harus meniru seperti Yesus katanya. Yesus apa yang dilakukan? Memberikan teladan katanya. Teladan itu yang ditangkap oleh si pengkhotbah ini adalah tindakannya. Kita harus memberikan teladan yaitu membasuh kaki. Nah, itu kebalikannya itu si pengkhotbahnya yang perempuan. Suaminya disuruh duduk. Di situ duduk di kursi, di situ ada air di situ ya. Terus si pengkhotbah ini bilang, saya juga tahu suami saya kadang-kadang ngeselin saya, gitu cerita ya. Jadi akhirnya saya membasuh. Tapi membasuh sambil cerita gitu. Sambil cerita sama ini. Tindakannya sama membasuh, tapi yang saya lihat boro-boro rendah hati gitu ya. Ya suaminya juga ketawa-ketawa aja gitu. Karena itu sebagai semacam suatu drama. Jadi ada banyak tindakannya sama, tapi hasilnya berbeda. Karena ada kerendah hatian, ada keteladanan bahwa saya harus membasuh kaki orang yang mungkin bersalah kepada saya. Nah, itu yang dimaksud kepada pengabdian yang dimaksud oleh Yesus. Dan itu sekaligus di ayat 15, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita itu harus saling membasuh kaki sesama. Kenapa? Karena ada banyak tindakan yang dilakukan sepertinya mengabdi, sepertinya melayani, tapi ternyata enggak sampai. Ya. Nah, mari kita sama-sama lihat kata membasuh. Membasuh yang di sini yang dilakukan waktu itu adalah untuk menjadikan kakinya bersih, untuk menjadikan tahir karena kotor gitu ya. Kotor jadi harus dibersihkan supaya bisa masuk dengan layak. Membasuh artinya menjadikan bersih, menjadikan tahir. Di dalam melayani sesama kita di sini dalam konteks ini kamu harus saling melayani. Artinya apa? Kita harus mengabdi kepada sesama kita, sesama manusia gitu ya. Bersih dan tahir dilahirkan dari spirit kerendah hatian. Cerita yang pertama di Karang Tumaritis itu sangat-sangat terlihat orang itu rendah hati. Sehingga akhirnya hubungan yang retak, hubungan yang pernah yang pernah
rusak gitu ya, pulih. Di dalam cerita yang kemarin itu juga saya ngeliat tuh. Kan akhirnya setelah si yang A tadi maju ya, akhirnya jadi mulai tuh, oke saya juga mau ikutin, saya ikutin. Wah jadi banyak, ada yang saling pengelukan, ada yang apa, dan segala macam, banyak kejadiannya. Enggak cuma satu orang gitu, jadi salingnya cukup banyak lah. Hampir sebagian besar ada yang sekali, saya udah habis dari si orang A, saya juga ke orang B, saya juga ke orang C, ada yang sampai 3 kali, ada yang berapa kali. Tapi ada yang satu menarik yang saya lihat, ada orang yang maju membasuh kakinya gitu ya, membasuh kaki orang lain. Tapi setelah itu besoknya musuhan lagi. Setelah itu musuhan lagi, jadi oh ini cuma tindakannya doang, tapi ternyata tidak ada spirit rendah hatinya. Jadi ya percuma juga melakukan tindakan membasuh kaki tapi tidak ada spirit kerendah hatian gitu ya. Nah, ada banyak hubungan-hubungan yang rusak. Ya. Entah itu dalam keluarga, entah itu dalam gereja, entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam pelayanan, dimanapun ada aja lah hubungan yang kurang enak gitu ya. Nah, tugas kita di sini, kita sebagai murid-murid Tuhan adalah saling membasuh kaki sesama kita. Di dalam tindakan kita mengabdi, dalam tindakan kita melayani sesama kita, membasuh kaki sesama kita, membasuh menjadikan tahir gitu ya, menjadikan bersih, ternyata banyak orang tidak mau melakukan karena mereka inginnya hasil, langsung hasil. Oke, saya mau minta maaf sama ibu ini, asal si ibu itu mau memaafin saya. Ya belum tentu atuh. Saya mau datang kepada mama, asal mama mau maafin saya. Atau suami istri kalau ribut, oke saya mau minta maaf tapi kamu dulu ya yang minta maaf. Enggak, kamu dulu. Jadi nggak akan pernah ada kejadian pemulihan ketika semua nuntutnya hasil. Gitu ya, ada banyak hubungan-hubungan yang belum tentu tidak bisa pulih karena orangnya nuntutnya hasil. Oke saya mau lakukan tapi, nah semua banyak tapinya. Tindakan yang Yesus lakukan, mengabdi ini ya, keteladanan yang Yesus lakukan itu berbicara tentang masa depan. Di dalam perikop Yohanes 13 ayat 1-20, Yesus membasuh kaki siapa? Murid-muridnya, betul ya? Tapi ada 2 nama yang disebut di dalam perikop ini. Murid Yesus 12, di dalam perikop ini ada 2 nama yang disebut. Siapakah itu? Ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Nah, Yudas Iskariot disebut tuh. Yang kedua, maka ayat 6, maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, kau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, engkau akan mengertinya kelak. Yesus membasuh kaki 12 murid termasuk Yudas Iskariot dan Simon Petrus. Yang Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianati Yesus dan Simon Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus. Tapi ternyata Yesus tetap melakukan basuh kaki itu. Kalau saya suruh membasuh kaki Bu Dewi misalkan, wah saya basuh kaki Bu Dewi, tapi Bu Dewinya nanti akan mengkhianati saya ceritanya gitu ya. Wah akan ngomongin saya, akan bikin fitnah kepada saya. Aduh saya kadang-kadang kumanya mau membasuh kaki Bu Dewi misalkan. Padahal dia tahu akan rada malas detik, rada dilewat detik, atau basuh kakinya cuman formalitasnya supaya kelihatan orang gitu, udah langsung pergi. Tapi Yesus di sini hebatnya luar biasanya, dia tetap membasuh kaki Yudas Iskariot dan Simon Petrus. Karena Yesus tahu bicara pengabdian, bicara melayani sesama, bukan bicara tentang hasil, tapi bicara tentang masa depan. Engkau akan mengertinya kelak. Ya memang Yudas Iskariot menyesal tapi tidak bertobat gitu ya. Tapi Simon Petrus ini yang akhirnya menjadi pemimpin dari 12 rasul akan mengertinya kelak. Waktu dia membasuh kaki Petrus, Petrus akan menyangkal, tapi nanti Petrus akan menjadi bertobat dan menjadi pemimpin para rasul. Gitu saya pernah khotbahkan tentang Petrus itu ya. Nah, itulah yang sama-sama kita membasuh. Ada dalam banyak
keretakan dalam hubungan, baik itu di keluarga, di gereja atau di mana, karena semua menuntut hasil. Oke, saya mau melakukan asal pulih. Oke, saya mau baikan sama orang tua asal orang tuanya juga berubah. Oke, saya mau baikan sama anak saya asal anak saya berubah. Tapi ternyata membasuh bukan tentang itu. Membasuh bicara tentang masa depan. Nah, pengabdian. Pengabdian. Seperti yang tadi saya ceritakan di dalam itu ya, ada satu khotbah tadi. Ada tindakan-tindakan yang kita lakukan, pengabdian, pelayanan, baik kepada Tuhan, baik kepada keluarga kita, baik kepada sesama kita di dalam gereja atau manapun, tapi belum tentu melahirkan keteladanan. Karena kita semua ada dalam komunitas rohani, dalam satu gereja gitu ya. Dan kita semua sama-sama orang Kristen, di sini ada banyak keluarga yang datang, artinya tahu sama-sama. Suami saya Kristen, istri saya Kristen, anak saya Kristen, orang tua saya Kristen. Semua pengikut Yesus. Tapi pengabdian yang benar akan melahirkan keteladanan. Tapi pengabdian yang salah melahirkan batu sandungan. Ya, ada banyak cerita seorang anak yang menjadi seorang ateis, padahal bapaknya pelayan Tuhan. Dijamin bapaknya pasti, kamu ke gereja dong, kamu ke gereja dong. Pasti pernah melakukan itu. Ada yang cerita seperti ini, bukan di gereja ini, bukan. Saya nggak mau menginjak gereja lagi, kata si orang muda ini. Oh ya? Emang kenapa? Saya kecewa sama papa saya. Oh, papanya adalah pelayan Tuhan gereja yang aktif. Oh, terus kamu pelayan Tuhan. Kamu sebelumnya ke gereja? Saya ke gereja. Saya pemain musik. Wah, luar biasa. Ada seorang anak yang nggak mau ke gereja lagi karena melihat orang tuanya ternyata tidak melahirkan keteladanan. Nah, ada satu cerita lagi, seorang pendeta viral ya di Indonesia ya, orang pendeta viral nih. Dia cerita kenapa dia bertobat gitu ya. Terus akhirnya dia cerita papa mamahnya cerita. Ini juga sering nonton di YouTube lah. Wah, kenapa? Jadi papa mama saya itu kecewa sama gereja katanya. Wah, kenapa bisa kecewa sama gereja? Mamanya itu pernah satu dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit, nggak sembuh-sembuh, berobat ke Singapura dan kemana dan segala macam gitu ya. Singkat cerita, tiba-tiba sembuh. Oh, didoain oleh orang Kristen, sembuh. Waktu check up lagi ke Singapura katanya. Check up lagi ke Singapura, oh ibu orang Kristen ya? Si dokternya tiba-tiba nanya gitu, ibu orang Kristen ya? Lah, kok dokter bisa ngomong gitu? Ya, karena yang banyak terjadi mukjizat-mukjizat gini biasanya orang Kristen katanya. Tiba-tiba sembuh. Hasilnya diagnosanya tiba-tiba hilang. Biasanya orang Kristen. Nah, orang Kristen terkenalnya gitu. Yesusnya luar biasa. Oh ya, saya disembuhkan oleh doa dan dari Tuhan Yesus melalui orang Kristen yang berdoa. Nah, singkat cerita suami istri ini akhirnya bertobat. Bertobat menjadilah masuk kepada pelayanan gereja. Wah. Nah, memang dia akhirnya cerita sih. Si anaknya yang cerita kan. Nah, papa mama saya memang orang yang kaya. Bergabunglah dia di salah satu gereja besar di Jakarta, gereja besar. Nah, karena mungkin yang dianggap oleh si anaknya ini adalah, dia juga sekarang pendeta. Papa mamanya karena kaya jadi karir gitu ya, karir pelayanannya itu cepet. Wah cepet, padahal biasanya di gereja besar susah. Untuk jadi asir aja itu prosesnya panjang. Nah, bersyukur kita Bethlehem ya, mau melayani itu cukup mudah lah ya, karena kita semua gereja, semua jemaat itu harus melayani. Yang jadi asir aja susah, dia tiba-tiba cepat jadi bendahara gereja. Karena mungkin kekayaannya yang sangat luar biasa, wah jadi bendahara gereja. Nah, di satu cerita, satu khotbah, si gembalanya ini khotbah ke jemaat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini akan membangun apalah ceritanya, membangun ini, dibutuhkanlah dana sebesar sekian. Misalkan 10M, mari
Bapak Ibu menabur. Kita kasih buat Tuhan. Tuhan kasih, kata-katanya gini, kalau engkau membangun rumah Tuhan, Tuhan juga pasti membangun rumah kamu. Wah bagus kata-katanya, saya juga pernah kutip itu. Persembahan kan, persembahan. Nah udah gitu, tiba udah beres kebaktian, dalam satu ruangan di belakang. Si bapak ibu ini, orang tua ini kan, jadi bendahara kan hitung duit kan segala macam. Terus yang tadinya di sini seorang gembala tadi ceritanya dengan sangat rohani gitu ya. Wah kita bangun rumah Tuhan segala macam. Terus gimana? Misalkan Ibu Dewi bendaharanya ya. Bu, gimana? Dapat berapa nih? Wah Pak Gembala kurang nih, tidak mencapai target. Harusnya misalkan berapa gitu, nggak mencapai target. Lalu si Gembala ngomong gini, waduh berarti saya salah ngomong ya. Saya harus ngomong apa lagi ya supaya bisa tercapainya target. Tiba-tiba yang Bu Dewi ini, ini teh gimana? Kita teh mau pelayanan, mau membangun rumah Tuhan, tapi kok otaknya otak bisnis gitu ya. Singkat cerita Bapak Ibu ini kecewa dan tidak ke gereja lagi sampai hari ini. Padahal si gembalanya itu kurang semangat apa ngomongnya coba. Ayo kita bangun rumah Tuhan. Ada yang maju, ada yang ngasih. Tapi ternyata tidak melahirkan keteladanan. Karena dalam pengabdiannya ada modus. Melahirkan batu sandungan. Nah kita berharap sama-sama di dalam gereja kita saling membangun, saling melayani satu sama lain. Supaya melahirkan keteladanan. Nah bicara keteladanan, dalam kasus cerita membasuh kaki murid-muridnya, ternyata bukan tindakannya yang menjadikan bersih. Bukan tindakan Yesusnya yang menjadikan takhir, tetapi keteladanan Yesuslah yang menjadikan kita semua menjadi takhir. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, perintah Tuhan Yesus menjadikan kita itu teladan yang mentahirkan sesama kita. Dalam sikap kita melayani, dalam sikap kita mengabdi kepada Tuhan dan kepada sesama kita, mari kita lahirkan keteladanan. Mau sebagai asyar, mau sebagai pemain musik, pengkhotbah, WL, singer, multimedia, sound dan segala macam. Mari lahirkan keteladanan dalam setiap pengabdian dan pelayanan kita. Jangan sampai sesama kita melihat, lah kok beda, lah kok begitu. Lah waktu khotbah kok si Julius ngomongnya rohani, nah begitu turun kok ngomongnya rohana, gitu ya. Itu juga harus hati-hati. Ini juga khotbah buat saya sendiri ya, saya pun juga sama-sama. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau saya kedapatan seperti itu harus berani tegur saya juga. Yus sini sebentar. Kayaknya waktu dulu teh kamu khotbah ini ya, kok kamu gini, berani tegur saya. Supaya kita sama-sama bareng-bareng. Oh iya ya, saya salah juga ya, ayo sama-sama barengan. Kembali lagi, itulah spirit keteladanan. Pertobatan Petrus lahir dari keteladanan Yesus. Bayangkan kalau di satu sisi cerita Petrus tahu, oh waktu dia membasuh kaki saya teh, bukannya membasuh kaki ingin memberikan teladan, bari rada nyiwit seetik sih rada. Petrusnya mau menyangkal Yesus si ciwit seetik rada kehul. Kalau kehulnya dapat, Petrus gak akan bertobat. Tapi Petrus itu bisa bertobat karena lahir dari keteladanan Yesus. Nah selanjutnya, waktunya cepat juga ya. Nah keteladanan itu ternyata adanya di mana? Di manakah letak keteladanan? Banyak kasus di negeri kita yang masuk penjara itu nama-namanya di Alkitab ya. Ada Petrus, ada Yohanes, ada Eliezer, ada Yosua, itu nama-nama Alkitab semua. Terlibat dalam kasus-kasus yang kurang baik. Di mana letak keteladanan? Ada namanya segitiga emas, golden triangle. Keteladanan itu seharusnya dia dalam keluarga, dalam sekolah, sebagai lembaga pendidikan, dan dalam gereja. Mari kita lahirkan keteladanan di dalam keluarga kita, di dalam sekolah kita, sebagai murid, ya, dan dalam gereja. Sekolah, lembaga pendidikan, guru sekolah minggu, guru digugu dan ditiru. Keluarga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak,
tempat untuk kita sama-sama berlatih keteladanan terbesar di dalam keluarga. Ya, semua orang bisa terlihat baik, betul ya? Dalam pelayanan, dalam apa semua terlihat baik. Tapi aslinya saya itu yang tahu ya istri saya. Anak saya Jason dan Chelsea. Saya sempurna, oh jauh, masih jauh dari sempurna. Tapi saya pun mau belajar sama-sama, ya kita saling ngingetin. Bersyukur kalau dalam keluarga kita dan waktu kapan kita pernah main bareng-bareng beberapa keluarga di sini ya, main bareng-bareng keluar kota. Dalam 1 minggu itu kita sama-sama, untungnya kita sama-sama komit. Wah pokoknya kalau hari Minggu kita harus ke gereja dulu baru kita main. Itu secara tidak langsung kita menanamkan sama anak-anak kita. Bahwa ke gereja nomor 1. Ada teman saya yang, wah ke anak-anaknya, hayu ke gereja, bukan di sini. Ke gereja. Harus ke gereja. Menanamkan kepada anak-anaknya seperti itu. Tapi suatu waktu sekarang si suaminya ini lagi hobinya lagi hobi naik motor. Dan teman-temannya kebetulan banyak yang tidak ke gereja. Jadi Sunday morning ya naik motor. Beberapa kali dia tidak ke gereja gara-gara naik motor. Bayangkan jadi anaknya. Hah? Kamari teh si papa teh kumaha nita ke gereja, sekarang si papanya naik motor, entah nita ke gereja, malah ditinggalin semua keluarganya. Nah, mari kita sama-sama refleksi diri kita di dalam keluarga kita masing-masing. Kita melakukan pengabdian, pelayanan di gereja dimanapun, tapi apakah pengabdian kita, pelayanan kita melahirkan keteladanan buat keluarga kita? Gitu ya. Dalam gereja. Gereja kita gereja yang tidak terlalu besar ya, semua saling kenal lah, semua saling tahu. Saling sama-sama kenal. Jadi sudah tahu-tahu adat-adatnya. Saya tahu adat Civeni tahu adat saya gitu ya. Goreng-gorengnya saya juga Civeni tahu gitu ya. Kita saling sama-sama tahu lah, nggak ada yang terbuka. Ya, bahkan saya ketemu sama Pak Nathan ya. Sembuh sama Pak Nathan di tempat main biliar. Wah nggak ada yang tertutup, di kita nggak ada yang tertutup. Pernah ketemu sama Pak Dedi di tempat biliar. Itu banyak hal yang di kita di gereja kita itu nggak terlalu besar. Jadi kita sama-sama saling tahu lah, waktu kita melayani, waktu kita mengabdi, kata-katanya bagus, tapi waktu di luar itu, waktu komplain, waktu apa, ini kok gini. Itu usul ngasih masukan atau keki atau naon, karena kita juga sama-sama tahu lah ya. Nah itu yang harus sama-sama kita belajar, supaya kita dalam pengabdi itu kita melahirkan keteladanan. Nah saya mau cerita sedikit tentang seorang ibu ya di rumah sakit itu, di rumah sakit, kan BPJS ya, di rumah sakit ada BPJS ya. Ada seorang ibu yang suka membantu teman-temannya untuk ngurusin masalah BPJS ya. Nama ibu itu Ibu Lina Lisnawati ceritanya. Mama saya ceritanya. Mama saya itu suka bantuin siapapun yang suka kesulitan daftar-daftar BPJS gitu kan, kadang-kadang ribet juga lah jalur-jalurnya dan segala macam. Nah mama saya kebetulan karena dia pasien juga ya, sering kontrol juga, dia cukup tahu lah seluk-beluknya daftar-daftar dan segala macam sampai akhirnya kenal dengan orang-orang yang kerja di rumah sakit. Bahkan di dalam karyawan-karyawan mereka itu ya, manggil si mama itu ya mama, disebutnya si mama gitu ya. Bahkan kalau pernah dulu waktu tahun lalu gitu, dia ulang tahun, yang ngerayain bukan saya, yang ngerayain di rumah sakit di sana. Si karyawannya itu ngerayain, kasih kue buat si mama, ulang tahun. Nah mama itu memang suka menolong lah ya, menolong ada yang kesulitan dibantu, kesini, daftar ini. Nah singkat cerita, dia itu lagi terapi apalah, saya juga nggak inget detailnya ya, lagi terapi apa, ada beberapa kursi gitulah terapi. Nah ada satu dokter dan satu pegawai rumah sakit, ngobrol mereka teh sambil terapi. Itu ya cina ada si ibu-ibu yang suka bantuin orang, cina. BPJS. Mama saya teh, teh saya benernya dalam hatinya benernya. Saya, oh ya cina, si ibu itu gini, kata si pegawainya teh gini. Dia ceritain terus si mama saya duduk di sebelah situ.
Tapi puji Tuhannya kata-katanya semua positif lah ya. Puji Tuhan kata-katanya positif. Oh ya baik, suka bantu gini. Bahkan yang luar biasa ada beberapa pegawai yang bukan Kristen, non Muslim, lagi mau minta didoainnya si mama. Lagi sakit minta doain si mama. Mau bilang, boleh saya doain tapi saya mah imannya Kristen. Oh nggak apa-apa mah nggak apa-apa. Nah itu cerita satu sisi ya. Cerita tentang seorang ibu yang suka bantu orang. Nah sempat satu cerita, ada juga yang suka nolongin orang, BPJS gitu. Tapi ini hasilnya buruk. Hasilnya buruk. Kenapa? Oh diceritain cerita ke mama saya. Jadi ada saya lupa bapak atau ibu lah ya. Ini cina, akhirnya ditegur oleh BPJS-nya. Kenapa ditegur? Saya bilang teh, kan cuma nolongin. Ternyata dalam menolong dia didapati bahwa si oknum ini punya modus. Jadi satu orang yang dibantu ngurusin itu daftar-daftar, ditarif berapa ratus ribu lah. Jadi kebayang ya waktu dia menolong melayani, ternyata bukan karena ingin menolong, tapi karena ada modus uang. Akhirnya ditegur oleh orang BPJS. Tapi puji Tuhan mama saya kalau ke rumah sakit itu aman lah ya. Waktu dulu saya ke rumah sakit, waktu kapan lebaran itu mama saya yang sakit. Itu semua satpamnya, satpam yang sibuk. Wih mana kursi roda maksud. Saya sendiri yang gak enak ya. Sebentar tunggu ibu sini kursi roda. Karena mungkin mereka melihat mama saya cukup tulus dalam membantu orang. Sehingga waktu mama saya sakit, si satpamnya yang sibuk cari kursi roda. Dia sampai ninggalin posnya. Saya bilang puji Tuhan ya. Nah pengabdian yang benar dimanapun kita berada pasti akan melahirkan keteladanan. Orang akan melihat bahwa inilah pelayanan yang sesungguhnya. Saling membasuh kaki murid-murid, saling membasuh sesama kita. Orang akan melihat, oh yang dia lakukan itu memang tulus. Oh yang dia lakukan itu karena dia berusaha meniru Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Bukan modus, bukan pengen terkenal, bukan pengen dipuji, bukan pengen duit. Tapi memang dia belajar untuk melahirkan keteladanan. Jadi bagaimana Bapak Ibu dan Saudara sekalian, berapa sih harga 1 ons keteladanan? Harga 1 ons keteladanan itu ternyata lebih berharga daripada 1 ton aktivitas pengabdian. Bapak Ibu Saudara sekalian mau melakukan pengabdian 1 ton, berapa puluh kali, berapa ribu kali, silakan. Tapi tanpa 1 ons keteladanan sia-sia. Bahkan menjadi batu sandungan. Mari kita sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak kita, selain saya yakin di sini orang tua pasti mendidik anak-anaknya baik. Ya. Saya yakin nggak ada orang tua yang mendidik anaknya jelek. Tapi mari lahirkan keteladanan dalam diri anak-anak kita. Apakah harus sempurna? Oh tidak. Saya pun masih banyak salah sama anak-anak saya. Tapi waktu kita punya value yang sama. Oke, kita sama-sama kejar bagaimana menjadi murid Kristus. Ayah pernah salah, ibu pernah salah, oke. Yuk kita cepat-cepat balik lagi. Yuk kita cepat-cepat bertobat, sama-sama barengan. Suami menjadi teladan bagi istri menjadi teladan bagi suami. Anak, jadilah teladan buat orang tua. Kadang-kadang ada orang tua yang pikas belin ya. Anak-anak, aduh orang tua kita gini, ngomong nawe gitu. Oh balikin, anak jadi teladan buat orang tua. Supaya orang tua melihat, oh anak saya kok ternyata bisa jadi orang yang baik. Di dalam gereja, mari sama-sama. Yang melayani, yang belum melayani, yang akan melayani, sama-sama belajar. Kita semua Bethlehem satu value. Mari kita sama-sama belajar, saling melayani, saling mengabdi. Supaya ada banyak keteladanan di dalam gereja ini. Waktu ada banyak keteladanan dalam gereja ini, saya kira percaya banyak orang akan datang. Karena yang kita lakukan di sini, yang kita kerjakan di sini bukan tentang kesempurnaan, tapi kita sama-sama belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan terima kasih ya Bapa, firman-Mu sudah disampaikan, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu terus yang mengajar hamba-Mu, terutama dan Bapak Ibu Saudara yang hadir pada saat ini ya Tuhan, untuk kami semua sama-sama belajar ya Tuhan. Terus menerus diperbaharui. Terus menerus dibentuk oleh Tuhan Yesus. Supaya kami bisa sama melayani dengan baik, mengabdi dengan baik. Untuk kami belajar, membagikan kasih Kristus untuk setiap
sesama kami ya Tuhan. Biar ada banyak keluarga-keluarga yang dimenangkan. Biar ada banyak jemaat-jemaat yang dimenangkan. Karena semua pengabdian, semua pelayanan di dalam keluarga, di dalam gereja itu berpusat pada teladan daripada Yesus, seorang Tuhan, seorang Raja yang mau mengambil peran seorang budak untuk membasuh kaki murid-muridnya. Terima kasih Tuhan, Kau sudah membasuh kaki kami, Kau sudah menjadikan kami bersih ya Tuhan. Ajar kami terus untuk kami menjadi serupa dengan Tuhan. Jadikan kami pancaran berkat-Nya Tuhan. Jadikan kami pancaran kasih-Nya Tuhan. Supaya kami sama-sama melihat bahwa Tuhan itu baik. Kami mau memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih Pak Julius untuk firman Tuhan yang sangat memberkati kita pagi hari ini. Kita berdiri bersama-sama. Kita responi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita nyanyikan dan angkat pujian ini untuk memberikan pertolongan kepada kita memahami kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Jalan hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesal. Bila terang di tempat gelap itu, hiburkan orang resah. Jadikan pancaran terang-Mu, juga pengantar berkat-Mu. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pengampunan penuh. Pasti orang lain dia yakinkan oleh kehidupan-Mu. Jadikan aku pancaran terang-Mu, juga pengantar berkat-Mu. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Musik saja. Mari kita tunduk kepala sejenak. Kita sudah mendengarkan apa yang dibagikan pagi hari ini. Berkaitan dengan keteladanan. Sungguh luar biasa Yesus, Dia memberikan teladan yang mulia kepada murid-muridnya. Dan itu juga kepada kita semua yang telah mendengarkan pagi hari ini. Saya mau menantang kita semua, sebagaimana yang sudah difirmankan hari ini. 1 ons keteladanan. Seberapa besar kasih kita kepada Tuhan. Seberapa besar sampai pada detik ini
dan mungkin detik berjalan. Keteladanan pengabdian yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan. Mari kita rewind sedikit hidup kita. Mari renungkan ini menjadi satu pegangan hidup kita, supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat bagi orang lain. Saya minta kita semua hari ini, mari ambil keputusan untuk kita memberikan teladan kebenaran dengan segala kerendahan hati bagi orang lain dan untuk kemuliaan Allah. Berkomitmenlah kepada Tuhan. Dan kalau di antara saudara, Bapak Ibu yang hadir pagi ini, yang mau mengambil keputusan apapun, bicaralah kepada Tuhan. Dan kalau terbuka hati saudara, mau beriman kepada Yesus Kristus, mari datang ke depan. Saya mau berdoa buat saudara. Atau mau memberi diri untuk mengikrarkan iman saudara kepada Tuhan melalui baptisan. Mari, tidak usah malu. Tuhan menunggumu, Tuhan mengasihimu. Dan atau ada yang mau dibaharui kehidupan rohani saudara. Mari datang, kita sama-sama berdoa supaya Tuhan beri pertolongan. Sambil kita nyanyikan bait yang ketiga. Kalau ada di antara saudara-saudara, mari maju ke depan. Saya mau berdoa buat saudara. Berilah sebanyak diberikan Tuhan, Yesus teladan mulia, tulus ikhlaslah beri pertolongan, dalam tugasmu setia. Jadikan aku pancaran terang-Mu, juga pengantar berkat-Mu. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Kita tunduk kepala bersama-sama. Ya Bapa Surgawi, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh disegarkan dengan firman-Mu. Boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Biarlah kebenaran yang kami boleh dalami pagi hari ini sungguh termeterai dalam jiwa kami. Sehingga kami sebagai orang-orang yang Engkau kasihi dan mengasihi Engkau, biar kiranya Tuhan, kami senantiasa terus mengabdikan hidup kami kepada Engkau. Dan kami memberikan teladan-teladan kebenaran yang boleh teraplikasi dalam hidup kami. Untuk menjadi pancaran berkat, baik dalam keluarga kami, maupun dalam kehidupan berjemaat, dan bahkan kehidupan kami bernegara. Sehingga kami boleh menjadi warga negara yang baik, yang sungguh boleh menjadi berkat bagi yang lain dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh dipuaskan pagi ini. Dan biarlah segala hal yang kami boleh nikmati dan rasakan pagi ini, itu semua untuk hormat dan keagungan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih. Kami akan berpisah dari tempat ini.
Kami mohon berkat-Mu atas setiap kami. Supaya sungguh-sungguh Tuhan, ketika kami pulang ke tempat kami masing-masing dan masuk ke kelas-kelas sekolah minggu, kami boleh merasakan damai sejahtera yang berlimpah-limpah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Jemaat Betlehem yang terkasih dan saudara sekalian yang hadir pagi hari ini maupun yang ada di rumah, mari angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kebesaran dan keagungan Allah Bapa Sorgawi, kasih, kemurahan dan belas kasihan dalam Yesus Kristus, pertolongan dan pemeliharaan di dalam Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai dan bahkan memberkati kita sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungimu, menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, kita ambil saat teduh sejenak sebelum kita meninggalkan ruangan. Amin, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.